Oke, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di acara Meja Doa. Malam hari ini kita bertemu lagi, kita menyanyi, kita memuji Tuhan, dan kita akan diberkati melalui firman Tuhan malam hari ini. Juga kita akan berdoa bersama-sama di akhir acara ini. Terima kasih buat pokok-pokok doa yang sudah masuk. Kami akan tetap mendoakan saudara. Dan kalau saudara sudah dijawab doanya oleh Tuhan, saudara juga boleh memberikan kesaksian supaya kami tahu bahwa pekerjaan Tuhan sangat nyata, Tuhan sudah menolong kita semua. Oke, hari ini kita akan mengucap syukur bersama-sama kepada Tuhan Yesus karena pertolongannya, karena anugerahnya. Kalau kita masih dipelihara, kita masih sehat hingga hari ini, semua karena pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Nyanyikan pujian itu, ku bersyukur Bapa, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari katakan lagi, banyak yang kau perbuat. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala
berdoa, kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur buat pemeliharaan-Mu, buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kau masih memelihara kami, dengan kami masih dicukupi segala yang menjadi keperluan kami. Terima kasih Bapa, ini adalah hari yang ke-70. Kami berdoa bersama-sama di meja doa ini. Kau memberkati kami malam ini Bapa. Berkati hamba-Mu, Fian Girsang, yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan buat kami semua. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan Pastor Otnil Octavian. Haleluya. Shalom, shalom jemaat Tuhan, shalom semua sahabat meja doa dimanapun saudara berada. Ini sudah hari ke-70 kita berdoa. Kemarin kita libur 1 hari. Hari ini kita masuk di sesi yang baru. Kita akan doa 40 hari dengan tema penyertaan Tuhan sepanjang sejarah umat manusia. Jadi tema kita selama hari ini sampai 40 hari ke depan, kita akan berbicara bagaimana penyertaan Tuhan itu nyata sepanjang sejarah manusia. Dari kejadian, dari penciptaan sampai kepada masa sekarang ini, Tuhan itu menyertai kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita semua. Jadi kita akan mulai pada hari ini, judulnya adalah In the Beginning, pada mulanya. Shalom semuanya, ada Om Herman itu, shalom Om Herman. Pada hari ini kita akan berbicara tentang penciptaan, bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta ini dan menciptakan kita manusia. Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 1 yang perikopnya isinya berjudul Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Ini adalah awal bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta ini dan segala isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Hari kedua berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Hari ketiga berfirmanlah Allah, segala air yang ada di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatanlah yang kering. Yang kita lihat sekarang adanya lautan, adanya danau, dan ada daratan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamai laut. Dan semuanya itu baik. Demikian Tuhan juga berfirman di hari keempat, hari kelima, sampai kepada hari keenam. Hari keenam adalah di mana Tuhan menciptakan kita, menciptakan manusia. Menciptakan manusia ketika Tuhan menciptakan manusia, dia mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jadi kita semua ini manusia, kita diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Coba ketik sama-sama saudara, bilang kita diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Jadi kalau misalnya ada yang menghina, ada yang suka misalnya ngejek satu dengan yang lain, apalagi menamakan binatang kepada temannya, itu jelas salah, karena Tuhan menciptakan kita itu seturut gambar dan rupa Allah. Itulah yang Tuhan nyatakan waktu dia membentuk kita. Dan dia memerintahkan kita supaya kita berpuasa menurut
berkuasa terhadap ikan-ikan di laut, terhadap burung-burung di udara, dan atas segala ternak, dan atas seluruh bumi. Tetapi seringkali kita sebagai manusia, kita hanya melihat bahwa Tuhan mau menciptakan kita untuk kita berkuasa. Dan kata berkuasa itu seringkali orang-orang berpikir bahwa ya, saya bisa mengambil seluruh apa yang ada di dalam bumi ini, semua yang ada, sumber daya alam, sumber daya yang ada di bumi ini saya bisa kuasai semua. Padahal yang Tuhan inginkan waktu dia berkata supaya kita berkuasa atas segala ikan dan segala binatang, segala apa yang ada di bumi, Tuhan menghendaki kita untuk kita menjadi penata layan dan pengelola yang baik atas bumi ini. Dimana kalau misalnya hari-hari ini kita lihat banyak sekali kesalahan kita terhadap bumi ini, yaitu polusi udara yang luar biasa. Ada banyak sekali binatang yang akhirnya punah karena keserakahan manusia, hutan yang ditebang secara liar, polusi, buang sampah sembarangan, sehingga laut sekarang sampai di dalam dasar lautan, samudra ada sampah di sana. Itu adalah hal yang salah ketika kita menganggap kalau Tuhan mengizinkan kita untuk berkuasa atas ikan-ikan, berkuasa atas segala sesuatunya, kita bisa menikmati itu dengan mengambil semua dari alam. Sama seperti misalnya saudara adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan, dan bos saudara memberikan kuasa atas perusahaan itu kepada saudara. Tentunya bos saudara ingin supaya saudara bisa mengelola perusahaan itu dengan baik, sehingga perusahaan itu semakin lama semakin maju dan semakin berkembang. Bukan malah perusahaan itu semakin lama sumber dayanya, keuangannya semua saudara ambil sendiri setiap hari sampai keuangan di perusahaan saudara bangkrut. Demikian juga dengan kita waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan Tuhan mengatakan kepada kita supaya kita berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas binatang-binatang dan atas alam ini. Tuhan mau supaya kita menjadi penata layan yang baik, menjadi orang-orang yang bertanggung jawab atas bumi ini, atas alam semesta ini. Itu yang Tuhan mau waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dan sekarang mulai dari sini kita akan berbicara bagaimana sejarah Tuhan menjaga kita dari penciptaan, dari kitab Kejadian sampai masa sekarang. Tapi semuanya itu berawal dari kejatuhan manusia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Kita bisa buka Alkitab kita di kitab Kejadian, di mana Kejadian pasal 3 dengan perikop yang berjudul manusia jatuh ke dalam dosa. Ini adalah awal di mana kesengsaraan manusia, dan di mana manusia menderita karena dia jatuh ke dalam dosa. Kita bisa baca di sini firman Tuhan mengatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan, tentulah Allah berfirman, semua pohon di dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat pohon ara dan membuat cawat. Itu adalah dosa pertama manusia, dosa Adam dan Hawa, yaitu waktu mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu
padahal Tuhan memperingatkan kepada mereka untuk tidak makan. Jangan kamu makan buah itu. Jangan kamu makan buah itu, karena pada hari kamu makannya, kamu akan mati. Seringkali orang berpikir, kenapa kok sepertinya ini hal sepele. Kayak sekarang kita bisa makan buah apa aja. Mau makan buah apel, mau makan buah duren, mau makan buah pepaya, semua kan buah, sama-sama buah. Tetapi kenapa waktu manusia makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu adalah suatu kesalahan, suatu pelanggaran, dan Tuhan betul-betul marah terhadap itu. Yang pertama yang menjadi kesalahan manusia adalah satu-satunya perintah Tuhan buat Adam dan Hawa pada waktu itu. Cuman satu saja pesan Tuhan waktu Tuhan memberikan Taman Eden, Tuhan memberikan semuanya kepada Adam dan Hawa. Cuman satu aja pesan Tuhan, jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sama seperti misalnya saya punya anak dan saya memberikan semuanya buat anak saya, tapi saya cuma mau kasih tahu sama anak saya, jangan kamu keluar dari rumah sendirian, misalnya seperti itu. Tentu waktu saya lihat anak saya keluar dari rumah sendirian, saya akan betul-betul marah sama anak saya, karena saya tahu bahwa ketika anak saya keluar akan ada suatu bahaya yang terjadi atas dirinya. Dan kalau dia melanggar, saya tentu akan marah. Demikian juga dengan Tuhan. Waktu Tuhan memerintahkan kepada Adam dan Hawa, jangan kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, karena waktu kamu makannya kamu akan mati. Itu adalah satu-satunya perintah Tuhan, dan Adam dan Hawa melanggar itu. Dan sanksinya, karena mereka sudah melanggar perintah Tuhan yang hanya satu pada waktu itu, Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Mungkin orang-orang berpikir, memang kenapa sih kalau makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat? Emangnya salah apa kita salah kalau misalnya kita tahu mana yang jahat, mana yang baik? Kan kalau kita tahu mana yang jahat, mana yang baik, itu adalah suatu hal yang positif, supaya kita tahu apa yang baik, apa yang jahat. Memang mungkin kalau kita lihat itu positif, kita tahu apa yang baik, apa yang jahat. Tetapi masalahnya sepanjang sejarah manusia, kita itu tahu apa yang baik dan apa yang jahat. Tetapi seringkali saya bisa katakan kita itu memilih apa yang baik itu, kita memilih apa yang baik itu menurut kita sendiri, bukan menurut Tuhan. Seringkali apa yang baik bagi kita itu adalah kesalahan. Seringkali manusia itu buruk untuk memilih mana yang baik bagi dirinya dan mana yang jahat bagi dirinya. Contohnya mungkin kalau misalnya ada orang yang berumah tangga, keluarga, suami istri, lalu karena dia melihat, wah, istri saya sudah tidak menarik, atau suami saya tidak bisa menghasilkan uang yang banyak untuk keluarga saya, lebih baik saya cari orang lain aja, karena orang lain itu bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya, dan itu saya lihat adalah sesuatu yang baik buat keluarga saya. Lalu kemudian makanya ada hubungan keluarga yang akhirnya berantakan atau akhirnya bercerai karena berpikir ini adalah yang baik buat saya, ini adalah yang jahat, ini adalah yang buruk buat saya. Tapi manusia sepanjang sejarah kehidupan kita itu seringkali tidak bisa menentukan mana yang baik dan mana yang jahat. Kita tahu mana yang baik, mana yang jahat, tetapi kita sangat payah untuk memilih apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Karena itu Tuhan selalu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi orang-orang yang mengasihi kita. Walaupun kita seringkali payah untuk menentukan apa yang baik bagi kita. Itu semua terjadi karena Adam dan Hawa, dia memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Firman Tuhan dia langgar pada waktu itu, dan semua umat manusia harus menanggungnya. Tapi sepanjang sejarah kehidupan kita, kehidupan manusia, kita akan melihat bagaimana Tuhan selalu turut bekerja, campur tangan untuk mendatangkan sesuatu
kebaikan bagi umat manusia, bagi kita semua, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi kita. Mungkin saat hari ini kita melihat kalau situasi corona ini sesuatu yang buruk, tapi kita harus percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam masa pandemi ini untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua, bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih buat malam hari ini Tuhan, kami bisa belajar dari firman-Mu. Kami mau belajar sepanjang hari-hari ini bagaimana penyertaan Tuhan sepanjang sejarah umat manusia, sepanjang sejarah manusia dari kitab Kejadian, dari penciptaan. Engkau memberkati semuanya yang baik Tuhan. Engkau memberikan semua yang baik kepada kami. Dan sampai hari ini bagaimana kami akan belajar penyertaan Tuhan sepanjang sejarah kehidupan umat manusia. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa menjawab syukur. Haleluya. Mari kita katakan, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat aku tak mengerti rencana-Mu, kami tahu, hati kami percaya Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Sekali lagi, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi dari awal kita katakan, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya, katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, hati kami percaya Tuhan, sekalipun kami tidak melihat jalan-Mu, sekalipun kami tidak tahu rencana-Mu Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua yang mengasihi-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, di tengah pandemi, di tengah masa corona ini Tuhan, kiranya Tuhan tangan-Mu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Bagi setiap kami yang mungkin sedang di PHK, yang kehilangan pekerjaan, kiranya Engkau melakukan mujizat-Mu Tuhan untuk mendatangkan kebaikan, untuk membuat sesuatu yang baru dalam hidup kami, sehingga kami dapat bekerja, dapat
menghasilkan sesuatu kembali dengan baik Tuhan, dan tangan-Mu ada atas kami, berkat-Mu tercurah atas kami sehingga kami bisa bekerja dengan baik. Kami hamba-Mu berdoa Tuhan buat setiap orang yang mungkin sedang sakit pada saat hari ini, kiranya Engkau berkati, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada yang sedang sakit ginjal Tuhan, ada yang sedang sakit tumor, ada yang sakit kanker, ada seorang ibu yang rahimnya sedang sakit, kiranya Engkau jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sembuhkan setiap orang yang berseru kepadamu Tuhan dalam nama Yesus. Karena firman-Mu, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam hari ini Engkau menjamah setiap kami, dan Engkau memberkati kami. Engkau memberikan damai sejahtera kepada kami, sehingga kami bisa merasakan hadirat-Mu sungguh nyata Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami berdoa buat negara kami, Republik Indonesia, dari Bapak Presiden Joko Widodo sampai ke seluruh jajaran yang ada, para menteri dan jajaran pemerintah di pusat dan di daerah Tuhan. Kiranya Engkau berkati, Engkau buat mereka apa yang mereka kerjakan itu berhasil Tuhan. Buat Bapak Gubernur Koster di Pulau Bali, kiranya percepatan penanganan COVID-19 ini dapat berjalan dengan baik Tuhan. Dan kami lihat grafiknya Tuhan, semakin hari semakin menurun, dan orang-orang yang terkena corona semakin hari sembuh Tuhan, dan Bali ini dapat dinyatakan bebas dari corona, dan kami semua dapat beraktivitas kembali seperti semula Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saudara-saudara terimalah berkat Tuhan. Angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang diberkati sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Besok kita akan bertemu lagi di jam yang sama, jam 8 malam. Jangan terlambat, dan ajak teman saudara, ajak sahabat saudara untuk bersama-sama berdoa di meja doa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.